Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Dwi Nugroho dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2023 dengan NIM 4003365 Oke, di sini saya akan membuat tutorial atau membagikan cara analisis bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Nah, sebelum masuk ke SAP 2000-nya untuk menganalisis bangunan gedung, di sini ada soal sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi struktur sebagai berikut. Nah, jumlah bentang itu 3 bentang dengan per bentangnya adalah 5 meter. Terus jumlah lantai minimalnya adalah 4 lantai dengan tinggi setiap lantainya itu adalah 3,5 meter. Untuk di sini juga ada balok dan kolom dengan beton bertulang. Dimensi balok awal adalah 30 per 50 cm. Dimensi kolom awal adalah 40 per 40 cm. Nah, untuk plat lantainya sendiri itu dengan ketebalan 12 cm, material beton FC 25 MPa. Kemudian ini ada baja ya, FY 400 MPa. Untuk beban hidupnya ini 2,5 kN per meter persegi. Beban mati hitung dari berat sendiri dan berat plat lantai. Nah, di sini ada data lain, silakan ditentukan sendiri. Nah, di sini sudah saya masukkan juga ke PPT untuk data-data lain yang ditentukan, ada number of stories dan lain-lain. Ini nanti ada di SAP 2000-nya. Untuk lanjutnya ini ada modulus elastisitas beton atau E. Itu 4.700 akar FC MPa dan berat jenis betonnya sendiri ini 2.400 kilogram per meter kubik. Nah, ada juga mutu baja tulangan longitudinal itu BJTD 40 dengan FY 400 MPa, FU 570 MPa. Kemudian ada mutu baja tulangan geser BJTP 24 dengan FY 240 MPa dan FU 390 MPa. Nah, di sini juga ada berat jenis bajanya itu 78,5 kN per meter kubik. Terus selimut betonnya ini 4 cm, di mana 4 cm ini adalah standar minimal dari SNI. Nah, untuk beban rencananya ini ada beban mati dari plat lantai itu tebalnya 12 cm, maaf. Dan penggantung, terus ada langit-langitnya juga itu berkisar 350 kg per meter kubik, per meter persegi, sorry. Dan untuk beban mati di plat atap ini, tebal platnya sendiri itu 10 cm, penggantung dan langit-langit itu berkisar 300 kg per meter persegi. Nah, ada juga beban hidup pada plat lantai itu 2,5 kN per meter persegi atau di convert menjadi eh, maaf ini ada. Nah, atau di convert menjadi kilogram itu menjadi 250 kilogram per meter persegi dan beban hidup pada plat atap itu sendiri 100 kilogram per meter persegi. Nah, di sini juga ada beban horizontal atau beban gempa di setiap lantainya itu saya berikan 125 kilogram. Eh, di sini ada kombinasi beban yang nanti dimasukkan ke dalam SAP 2000-nya itu ada kombinasi beban 1,2D, di mana D itu sendiri adalah dead load atau beban mati dan plus 1,6L atau L-nya ini biasa disebut live load ya, beban hidup. Terus ada 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, E ini adalah earthquake ya, beban horizontal atau beban gempa ini sendiri. Terus ada 1,2D plus 0,5L min 1E. Nah, eh, sebelum mulai ini eh,
ini nanti juga akan dimasukkan ke data-data ke SAP 2000 data-data ini. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi SAP 2000-nya. Oke. Nah, di sini udah berada di halaman awal untuk SAP 2000-nya. Pertama-tama kita langsung aja pilih file ini, terus new model. Kita tunggu sebentar. Nah, jika udah ada display seperti ini, nanti kita ubah dulu ini unitnya menjadi kilogram per meter ya. Terus default materialnya kita pakai United States. Habis itu template-nya kita ini pakai 3D frame aja ya, biar nanti number of story dan lain-lain yang ada di data tadi bisa kita masukkan. Oke. Nah, ini ya number of stories kita pakainya sesuai data tadi. Kita lihat dulu. Nah, 5, 3, 3, 3,5, 55. Oke. Nah, ini 5, terus ini 3, ini 3, ini 3,5, terus ini adalah 5 dan ini adalah 5. Nah, number of stories ini sendiri adalah jumlah lantainya ya di setiap struktur yang kita buat di SAP ini. Terus habis itu number of base ini adalah jumlah bentang terus ke arah X. Number of base Y ini adalah jumlah bentang ke arah Y. Story height ini adalah ketinggian setiap lantainya adalah 3,5 meter. Terus B width X ini adalah eh, panjang bentang setiap sudut X-nya. Maksudnya jarak bentang ke arah X-nya itu per bentangnya adalah 5 meter dan ke arah Y-nya juga sama 5 meter. Oke. Setelah itu kita lanjut aja di sini langsung oke. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini mau apa? Nah, kita ubah dulu nih tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Kita geser dulu seperti ini dan kita klik aja nih poin-poinnya setiap tumpuan. Nah, kita klik seperti ini. Klik, 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 klik. Oke, kita geser dulu. Apakah semuanya udah? Nah, di sini semuanya udah ya, udah. Nah, ini nggak usah di sini. Nah, oke, udah semua. Kita langsung aja ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit ya. Di sini assign, join, restraints, dan langsung pilih yang paling kiri ini adalah jepit. Nah, kita apply. Oke. Nah, semuanya ini udah ganti ya menjadi tumpuan jepit di sini. Nah, setelah ini langsung aja kita define material yang ada. Nah, define materialnya ini langsung aja ke define material, terus modify aja, modify yang 4000 PSI ini kita modify langsung. Nah, ini ganti menjadi beton ya, beton 25 MPa. Kenapa? Karena di soal kita itu memakai beton FC 25 MPa. Nah, di sininya kita ini weight per unit ini adalah berat jenis dari betonnya itu sendiri, di mana kita itu pakai berat jenis yang ada di soal ini adalah 2400 kg meter kubik. Nah, kita di sini masukin aja langsung 2400. Untuk modulus elasticity-nya ini sebelum masuk atau mengganti modulus elasticity-nya eh, kita lihat dulu di soal untuk modulus elastisitas betonnya sendiri itu adalah 4700 FCMPa. Nah, di sini sebelum kita ganti jangan lupa ganti unitnya menjadi Newton milimeter ya. Nah, karena satuannya adalah Newton milimeter. Kita ganti 4700. Nah, akar sendiri di SAP 2000 ini menggunakan bintang ya, bintang. Terus kita klik aja SQR. Nah, gini SQR kurung 25 masukin FC. Nah, seperti ini langsung kita klik enter. Setelah itu kita ganti juga FC-nya menjadi 25.
Sini juga 25. Jangan lupa diubah lagi ke kilogram force meter. Nah, di sini udah nih betonnya, langsung aja kita klik OK. Nah, kita mau add new material lagi nih buat bajanya ya. Add new material, kita pakai regionnya United States, udah benar. Material type-nya kita pakai rebar ya, karena kita mau create ini baja tulangan. Nah, standarnya kita pakai user aja, langsung kita OK. Nah, di rebar ini langsung kita ganti aja BJTD 40 ya. Karena kita mau pakai BJTD 40. Nah, weight per unitnya ini sama untuk berat jenis dari bajanya sendiri ini adalah 78 kilonewton per meter kubik. Jadi kita ubah dulu ini kilonewton meter. Nah, ini langsung aja kita ubah 78,5. Untuk modulus elasticity-nya berarti kita ubah ke newton milimeter, dan modulus elasticity baja sendiri itu adalah 200.000 ya. Oke, nah untuk FY dan FU-nya ini disesuaikan dengan BJTD 40-nya, yaitu adalah FY 400 dan FU 570. Ini adalah 400, terus ini 570. Nah, kita samakan aja di sini. Untuk ini juga sama. Nah, seperti ini. Jangan lupa diubah ke kilogram force meter. Nah, ini udah nih, terus habis itu kita oke aja untuk BJTD 40. Nah, kita add new nggak usah add new material. Kita klik aja ini BJTD 40, habis itu add copy of material. Nah, di sini kita ubah aja untuk namanya tinggal BJTP 24. Nah, ini untuk satuan weight per unit dan apa namanya modulus elasticity-nya ini udah sama ya. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah lagi, langsung aja kita ubah FY dan FU-nya sesuai dengan BJTP 24 ini, yaitu 240 MPa dan 390 MPa. 240 dan 390. Oke. Ini langsung kita salin aja gini. Ini juga. Ini. Oke. Dan kita ubah dulu menjadi kilogram force meter. Oke, langsung kita klik OK. Dan kita OK lagi karena semua materialnya sudah kita define ya di situ. Nah, setelah itu kita define lagi untuk kita membuat baloknya, balok dan kolom. Kayak frame section, terus oke, pertama-tama kita define, terus itu section properties, terus kita pilih frame section ini, kita klik. Nah, kita langsung add new property aja. Nah, setelah itu jangan lupa kita ganti concrete karena kita mau buat beton ya. Nah, di sini kalian bisa mau pilih balok dulu atau mungkin kolom dulu, terserah. Tapi di sini saya mau membuat baloknya dulu ya. Balok 30 kali 50. Kenapa 30 kali 50? Karena dimensi balok awalnya itu yang ada di soal saya adalah 30 kali 30 per 50 atau 30 kali 50 ya. Nah, gini. Ini kita ubah aja jadi 5. Terus setelah itu kita ubah ini jadi 3. Nah, jadi seperti ini. Materialnya jangan lupa kita kasih beton FCMP. FC 25 MPa ini, terus kita jangan lupa concrete reinforcement. Nah, di sini kita untuk longitudinal barnya ini pakai BJTD ya. Terus yang tulangan gesernya ini kita pakai BJTP 24. Nah, desain type-nya jangan lupa diganti ke beam karena apa? Kita di sini mau nge-create balok terlebih dahulu ya sebelum kolom. Nah, jadi kita ubah dulu ke beam. Terus, nah ini adalah selimut beton. Selimut beton yang aku pakai sendiri ini adalah 0,4 ya, 0,04 karena aku pakainya 4 cm. Nah, oke, di sini udah, kita oke aja. Terus kita oke lagi.
Nah, di sini kita langsung aja ini add copy of property lagi. Ini ubah menjadi kolom 40 kali 40. Di sininya jangan lupa diganti 4 dan di sini juga diganti 4. Kalau udah kita ke concrete performance, di sini kita ganti kolom, BJTD dan BJTP nya udah, semuanya nggak usah diganti, udah sama, langsung klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, klik OK lagi dan ya udah. Nah, langkah selanjutnya setelah kita udah mendefine semua materialnya ini, kita eh, langsung aja buat apply sectionnya atau kita apply balok dan kolomnya di desain kita. Nah, caranya itu tinggal kita blok aja. Di sini aku mau apply dulu di baloknya. Nah, kalau balok ini kita tinggal apply aja di sini. Kita blok yang horizontal ya. Oke, di sini kita blok juga. Kita blok di sini juga. Setelah itu kita geser dulu seperti ini. Nah, kita blok di sini, terus kita blok juga di sini, kita blok lagi di sini. Nah, ini yang horizontal udah semua ya. Kita cek dulu. Nah, terlihat kalau di sini tuh udah semuanya ya horizontal. Oke, di sini langsung aja kita assign, terus kita pergi ke frame section. Nah, di sini kita pilih aja nih balok 30 kali 50. Kita apply langsung. Oke. Nah, udah ya. Nah, di sini ininya jangan di close dulu. Kita klik lagi di sini untuk kita apply ke kolomnya. Nah, kita di sini langsung apply aja. Kita blok gini yang vertikal ya sekarang. Tadi kan udah horizontal. Nah, ini hati-hati ya untuk tidak nyentuh ke baloknya lah, supaya tidak berubah nanti. Nah, ini kita blok juga di sini. Kita geser lagi, kita blok lagi, geser lagi, terus kita blok lagi. Nah, seperti ini. Langsung kita pencet kolom 40 kali 40 dan kita apply. Nah, di sini udah keganti nih 40 kali 40, 40 kali 40 dan sebagainya lah. Oke. Langsung kita oke aja di sini. Nah, kan ini udah ke apply nih semuanya nih jadi balok 40 jadi balok 30 kali 50 dan kolom 40 kali 40. Nah, selanjutnya kita adalah mulai masuk ke pembebanan. Nah, pembebanan ini sendiri tuh ini udah aku rangkum ya di PPT ini untuk beban dari platnya sendiri ini adalah menggunakan metode amplop di mana ada setiap balok atau bentang ini tuh ada 4 segitiga. Nah, kenapa ada 4 segitiga? Dikarenakan sisinya itu sama ya, lebarnya 500 dan panjangnya juga 500. Maka di sini adalah bisa dibagi menjadi dua. Q1 Q1 itu ada di sebelah sini dan Q2 ada di sebelah sini. Nah, untuk perhitungannya itu sendiri adalah seperti ini, perhitungan beban di mana beban mati lantai itu Q1 2,5. 2,5 itu adalah setengah dari bentang atau 2,5 meter dikali eh, beban mati ya, total beban mati yang ada di plat lantai itu sendiri adalah 350 kilo. Oke. Setelah itu langsung aja kita hitung kayak gini, udah jadi. Nah, ini kenapa Q2 sama dengan Q1? Dikarenakan itu tadi bebannya itu sama ya. Untuk Q1 dan Q2 bentuknya kan sama juga nih. Nah, maka dari itu Q2 sama dengan adalah Q1, bebannya sama. Nah, di sini langsung aja kita masukkan ke dalam sub 2000-nya. Nah, kita di sini define dulu ya load pattern-nya ini ada apa sih bebannya yang ada di sub 2000-nya itu. Kita load dulu di sini untuk beban matinya. Nah, setelah itu kita ganti ini menjadi live. Terus ini juga live sama kita add, terus setelah itu kita kasih beban earthquake. Nah, di sini kita ganti quake karena ada beban gempa ya, kita add. Nah, setelah itu udah kita klik OK aja di sini.
Nah, setelah load pattern, kita load combination karena kita tadi kan ada combo ya, kayak combination dari kombinasi dari beban-beban itu sendiri. Nah, ini di soal tuh ada. Nah, di sini kita masukin aja 1,2D. Nah, ini namanya 1,2D plus 1,6 L. Di sini langsung aja kita date-nya kita ubah ke jadi 1,2 add, dan kita beli live menjadi 1,6. Kita add juga di sini. Add. Oke. Nah, di sini langsung kita klik oke. Nah, langsung aja kita add new combo lagi karena kita mau buat kombinasi yang kedua 1,2D plus 0,5 L plus lagi 1E. Nah, di sini langsung aja kita ke date-nya dulu. Date 1,2. Kita add lagi. Untuk left-nya gini ada 0,5 ya, 0,5, 0,5. Kita add. Terus ada beban gempa ya. Untuk beban gempanya ini sendiri tuh ada 1. Kita add lagi. Nah, setelah seperti ini udah ya, udah sesuai sama judulnya. Oke, kita oke aja. Nah, karena beban kedua, kombinasi kedua dan ketiga ini sama, cuman berbeda di angka terakhirnya ini minus dan ini plus. Langsung aja kita klik yang ini dulu, terus habis itu kita mau add combo, add copy. Nah, di sini kita klik earthquake-nya, langsung kita ubah menjadi -1. Kita add. Oh, sorry, sorry. Kita delete yang ini, kalau gitu. Nah, nah tadi -1 ini ya, -1. Terus kliknya modify. Nah, seperti itu. Langsung kita oke. Oh, ini kombonya belum saya ganti ya namanya, maaf. Ini gini dulu. Modify. Ini kita salin dulu aja. Oke, dan juga modify. Juga kita salin seperti ini. Dan kita ganti ke minus. Oke. Nah, jadi kita lanjut nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembebanannya. Maksudnya kita akan mulai apply pembebanan pada struktur ini. Nah, pertama-tama langsung aja kita apply pada baloknya ya. Kita blok lagi seperti ini. Kita blok lagi seperti ini. Terus kita blok lagi seperti ini. Lakukan pada hal yang sama seperti ngeblok material tadi ya. Langsung kita gini. Kita blok lagi. Blok seperti ini. Dan seperti ini. Nah, ini udah semua. Oke. Nah, di sini langsung aja kita assign terus ke frame load, terus ke distributed ya, distributed. Nah, di sini jangan lupa dibuat absolute distance from end. Nah, di sini kita mau masukin beban matinya dulu nih. Nah, jaraknya itu yang pertama adalah 0 dan beban pertama adalah 0, yang kedua adalah 2,5 dikarenakan setengah bentang itu tadi, dan jarak yang ketiga adalah 5. Nah, untuk bebannya ini kita bisa lihat di PPT tadi, beban yang udah kita hitung tuh beban mati pada plat lantai itu adalah 875 kg per meter. Jadi kita di sini masukin 875. Nah, di sini udah nih, langsung aja nih kita apply. Nah, sudah terlihat ya. Ininya jangan di close ya, langsung aja kita seperti ini kan. Nah, digeser dulu. Terus kita lihat. Oh iya, untuk perhitungan beban yang ada di plat atap ini berbeda ya nanti bebannya dengan plat lantai. Jadi kita hapus saja dulu seperti ini. Nah, dihapus.
Cara menghapusnya ini tinggal kita blok yang tadi sama, di blok semuanya, terus kita pencet nih delete dan apply. Nah, udah hilang kan. Habis itu kita balikin ke request lagi karena kita mau masukin beban yang kedua. Nah, sebelum masuk ke pembebanan itu semua itu, maksudnya ke lanjut ke beban hidup, kita masukin dulu beban yang menumpuk dua plat ya di sini. Kenapa harus kita tambahkan? Dikarenakan setiap bentang yang berada di tengah ini kan menumpuk dua segitiga. Jadi kita harus membuatnya menjadi dua kali beban dari yang udah ada. Oke, di sini kita blok yang tengah, sini juga kita blok yang tengah, kita geser ke sini, terus kita blok yang ini, kita blok yang ini juga. Ups, ini enggak, dan ini. Lanjut lagi ke lantai atasnya, kita blok 2, blok 2 juga, dan blok 2. Oke, setelah itu geser lagi. Geser seperti ini, dan ini geser, terus kita putar dikit, dan ini juga. Nah, lakukan ke sisi yang sama ya, maksudnya kan ada bentang yang ke X dan ke Y. Dan di sini kita harus sama juga di sini seperti ini, dan ini juga. Kemudian ada ini juga. Nah, kita putar ke bentang yang bawahnya untuk lantainya ini dan ini. Oke. Repeat sampai semuanya kena blok yang tengah. Nah, di sini kita tinggal add aja ya, add. Di assign frame distributed load-nya ini tinggal kita add to assigning load ini dan kita klik apply. Nah, di sini udah ada perbedaannya karena di sini 875 beban awal dan di sini 1750 ya karena dikali 2. Oke. Nah, di sini kita lanjut aja ke beban mati pada atap ya. Beban mati pada atap. Nah, beban mati pada atap ini itu beda dikarenakan kita kan memakai beban total yang ada di uh, sini, yang ada di plat atap ini adalah 300 kg pada plat atap. Jadi kita dihitungannya itu, aduh sorry, dihitungannya itu berbeda. Kita masukkan setengah bentang kali 300 kilo menjadi 750 kg. Jadi di sini kita blok, terus ini kita blok juga, terus lanjut kita blok yang bagian sini, kita blok juga, kita blok sini. Nah, di sini kita ubah aja bebannya karena semuanya sama dari ukurannya dan apa. Nah, ininya tapi jangan lupa ya di enggak kita masih beban mati ini di atap ya kan 750. Maaf. Nah, di sini 750 kg. Kita apply. Oke. Nah, di sini langsung aja kita rotate untuk melakukan hal yang sama kayak tadi yang di tengah-tengah seperti ini. Nah, kita putar lagi untuk melakukan di sisi yang sini sama. Kita blok. Oke. Ini kita blok juga. Dan di sini kita blok juga. Oke, nah kita langsung aja add dan apply. Oke. Nah, di sini bebannya udah mulai kelihatan ya.
dan ini kita ubah lagi menjadi replace. Nah, untuk beban tengah-tengahnya ini terlihat udah berbeda daripada yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita lanjut untuk ke beban hidupnya ya. Kita klik dulu 3D-nya biar kita kembali ke yang semua. Seperti ini, kita klik dulu. Nah, ini kita langsung ke beban hidupnya ya. Kita blok lagi sama seperti tadi. Blok seperti ini semua. Terus ini juga kita blok lagi. Terus ini kita blok juga sama. Kita putar dulu. Terus kita blok sama seperti ini. Kita blok lagi seperti ini. Dan kita blok lagi seperti ini. Nah, ini langsung aja kita masukin untuk bebannya menjadi beban hidup ya. Beban hidupnya ini di lantai ada 625. Nah, 600 langsung aja kita ubah 625. Kita apply dan oke. Nah, untuk di atapnya sendiri itu sama ya. Jadi kita harus blok lagi di atap, sorry, di atapnya. Nah, ini seperti ini. Dan kita geser. Kita blok juga ini dan ini. Nah, seperti ini. Terus kita delete, apply. Oke, langsung kita ubah lagi ke replace dan kita lanjut untuk pembebanan yang sama seperti tadi ya. Konsepnya yang tengah-tengah tadi karena buku dua segitiga secara bersamaan. Nah, di sini langsung aja kita blok. Blok lagi, ini juga blok lagi. Sorry, kita geser dulu. Kita blok, terus kita apply. Oke. Oh, tadi belum saya add ya. Aduh, harus mengulang ini. Ada kesalahan, sedikit kesalahan. Kita blok lagi ulang. Kita blok lagi tengahnya seperti ini dan seperti ini. Nah, ini kita add ya, jangan lupa kalau untuk menambahkan beban di tengahnya ini kita pindahin ke add. Terus kita apply. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1250 ya di tengahnya. Oke. Nah, kita lakukan juga untuk yang di atasnya sama seperti ini. Dan di atasnya lagi sama seperti ini, dan seperti ini. Ulangi sampai semuanya terkena dan terblok. Nah, kita geser. Geser lagi. Seperti ini. Kita blok lagi kayak gini, seperti ini. Dan ini juga kita geser seperti ini dan kayak gini. Nah, yang bawah kan udah tadi ya. Kita tinggal add, jangan lupa, terus apply. Oke, untuk beban pada lantainya udah ya. Kita lanjut ke beban atap sekarang. Nah, tinggal kita blok seperti ini, seperti ini.
dan kita blok lagi yang sini. Terus kita seperti ini, dan ini. Oke, kita replace, terus kita apply. Nah, oh, beban pada plat lantai atapnya ini berbeda, bukan beban ini ya, sorry. Kita ulang. Nah, kita blok dulu ulang. Ada kesalahan tadi. Nah, ini kita beban hidup pada atapnya itu adalah 500 kg. 500 kg. Nah, ini tinggal kita ganti aja 500, terus kita pilih replace dan kita klik apply. Nah, udah berubah menjadi 500 kg. Nah, kita blok lagi untuk yang tengah-tengah sama seperti tadi. Kita blok bagian sini, kita blok bagian sini juga, dan bagian sini, teman-teman. Nah, jangan lupa yang sisi sebaliknya. Kita blok lagi bagian sini, ini, dan ini juga, ini, dan ini. Nah, kita add, terus kita apply. Oke, nah semua beban di sini udah kita apply. Selanjutnya kita akan memasukkan beban horizontal. Nah, setelah semua bebannya ter-apply tadi, beban hidup dan beban mati, kita sekarang masuk ke beban horizontal ya, atau beban gempanya sendiri itu. Di sini kita harus ngeklik assign, terus setelah itu join load, forces. Nah, di sini kita masukkan earthquake ya. Nah, ini kita pilih ke force global X untuk ke arah X-nya ya. Kita geser dulu ini untuk bebannya. Nah, kita lihat di soal. Nah, untuk beban horizontalnya sendiri itu kita pakai 125 kg ya, 125 kg. Nah, di sini kita masukkan 125. Sebelum itu kita klik dulu eh, setiap sisinya pada bangunan ini seperti ini. Nah, ini kan sini. Nah, kita klik setiap joinnya, diklik, klik, klik. Kita cari angle yang pas dulu. Kita klik lagi di sini. Nah, ini dikarenakan banyak ya, jadi agak susah. Nah, kita klik di sini, di sini, di sini, dan di sini juga, sini juga, sini juga, dan di sini, terus di sini juga, dan di sini ya. Oke, saya cek dulu bentar apakah udah semua. Oke, sepertinya udah semua terkena blok ya. Nah, di sini langsung aja kita apply ya untuk join load-nya. Nah, udah terlihat di sini untuk beban horizontalnya. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK aja. Nah, ini semuanya udah nih untuk beban hidup, beban mati, dan beban horizontal. Nah, setelah itu kita langsung aja untuk running ya. Di sini kita analyze, set analyze option, terus kita pilih nih yang ini space frame, terus kita oke. Kita klik analyze lagi, terus kita run analyze. Langsung kita run analyze. Nah, jangan lupa modalnya kita do not run, terus kita langsung klik run now. Nah, di sini kita save dulu UAS construct. Kita save dulu bentar. Di sini. Oke, kita save dan kita tunggu sebentar.
Nah, ini untuk gayanya ya, bentuk-bentuk setelah terkena beban seperti ini. Dan kita bisa melihat animasinya juga. Nah, ini adalah animasi lendutan dari bangunan yang sudah diberi beban ini ya. Oke. Sudah ada goyangan atau lendutan yang ada pada bangunan struktur yang sudah kita beri beban. Kita stop aja di sini. Oke. Nah, kita bisa ngelihat gaya-gaya yang ada di struktur yang sudah kita analisis itu di sini display, terus habis itu kita show forces dan frame. Nah, di sini kita bisa melihat beban-beban mati, axial force dan lain-lain. Nah, ini untuk aksialnya, untuk show value saja biar kita bisa tahu angka-angkanya juga. Nah, ini untuk angkanya, untuk gaya normal, dan ini untuk gaya bidang D-nya. Ini shear bidang D. Terus ini ada gaya torsi juga, bisa kita lihat, dan gaya moment. Oke. Nah, di sini juga ada beban hidupnya, axial force beban hidup. Nah, untuk mengetahui eh, gaya pada join, maksudnya pada tumpuan itu ada di ini ya, join. Nah, ini kita apply. Oops, sorry, harusnya di 3D-nya ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa lihat date-nya, left-nya, kita apply, terus habis itu earthquake, dan beban-beban kombinasi yang lain. Ini date-nya. Oke, nah kita langsung oke aja di sini. Nah, kita mau cek juga ini untuk kekuatan strukturnya, apakah select design combo atau adakah yang merah. Kalau ada yang merah itu berarti ada yang tidak aman ya. Jadi kita bisa untuk redesign ulang ukuran balok ataupun kolomnya. Nah, di sini kita select design, terus kita pakai yang 1,2D aja, kita add dan kita oke. Terus kita start check design struktur. Nah, di sini udah kita ubah dulu ke Newton meter ya. Oh, nggak usah. Oke. Di sini ada yang merah ya sepertinya. Nah, itu ada yang merah. Berarti kalau yang merah seperti ini kan ini termasuknya tidak aman ya. Berarti kita bisa mengubah dimensi kolomnya tersebut karena itu tadi kan masih dimensi awal ya. Kalau ada desain yang tidak normal ataupun merah itu kita bisa ganti. Nah, caranya itu kita unlock dulu ini. Bisa apa? Run kita unlock terus kita oke. Nah, setelah kita unlock itu, kita pergi ke define, terus ke section properties dan frame section. Nah, di sini kita langsung aja ubah kolom 40 kali 40-nya itu kita modify, kita ganti menjadi 45. Dan ini juga 45. Nah, setelah itu kita oke aja langsung. Oh iya, jangan lupa untuk namanya juga kita ganti menjadi 45 dan 45. Kita oke. Dan kita oke lagi. Nah, udah nih. Kita bisa cek juga klik kanan di sini dan
ini udah terganti ya menjadi propertinya, section propertinya menjadi kolom 45 kali 45. Kita oke aja di sini dan kita langsung run lagi di sini. Kita set analyze, kita pilih space frame, oke, dan analyze lagi, kita run analyze. Jangan lupa untuk modalnya di do not run dan langsung di run now. Nah, kita langsung aja untuk checking ke ini ya, checking ke materialnya, start design. Nah, di sini udah mulai orange semua nih, teman-teman. Udah terlihatan ya kayak aman gitu. Nah, kalian juga bisa sih buat lihat hasil-hasil lain kayak beban aksial, bidang D, bidang N, dan apa bidang M itu tadi di frames itu tadi. Nah, mungkin itu saja dari aku sih teman-teman untuk tutorial eh, analisa struktur bangunan gedung. Ya mungkin masih banyak hal yang belum saya tahu, tapi saya ingin sedikit membagikan pengetahuan saya tentang analisis struktur bangunan ini menggunakan SAP 2000. Nah, mungkin sekian aja dari aku. Eh, Bila ada salah kata, aku mohon maaf. Aku izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.